Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian alam para malaikat yang mulia. Kita sudah membahas beberapa jenis bentuk ibadah para malaikat. Ada yang penjelasan tentang malaikat pun sholat. Cuma bagaimana sholatnya malaikat? Apakah sama dengan sholatnya kita? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada keterangan tentang hal itu. Tapi ada beberapa gerakan sholat malaikat yang sama dengan kita. Di antaranya kemarin sudah diterangkan, malaikat pun membentuk shaf seperti kita. Malaikat pun melakukan ruku dan sujud. Dalam salah satu hadis ini menjelaskan tentang bagaimana para malaikat ruku sujud. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Atatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi SAW, langit bergemuruh dan sudah selayaknya dia bergemuruh, karena tak ada satu tempat di langit sebesar 4 jari, satu tempat duduk, kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan kening-kening mereka sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan lebih sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi di langit itu setiap jengkal itu pasti ada malaikat yang bersujud penuh. Tak ada tempat kosong. Dalam hadis lain dari Al-Ala bin Sa'ad, Nabi SAW sedang ngumpul dengan sahabat-sahabatnya, lalu berkata, "Hal tasma'una ma asma'?" Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Qalu wa ma tasma'u ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, apa yang kau dengar ya Rasulullah? Beliau menjawab, atatis sama wa haqqa laha an ta'itta. Innahu laysa fiha mawdi'u qadamin illa wa alaihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Wa qalatil malaikatu wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Kata Nabi SAW, langit bergemuruh dan sudah sepantasnya dia bergemuruh. Tak ada satu jengkal pun tempat di langit, kecuali di sana ada malaikat, ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Dan berkata para malaikat, kami adalah makhluk yang suka bersaf-saf, membuat barisan yang rapi, dan kami adalah malaikat yang suka bertasbih.
Jadi keterangan tadi menunjukkan salah satu jenis atau bentuk ibadah para malaikat adalah berdiri, ruku, dan sujud. Itu sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Salah satu di antara bentuk ibadah malaikat adalah menyampaikan salam. Dalam syariat Islam, menyampaikan salam tersebut termasuk perkara yang sangat-sangat dianjurkan dan dicintai. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Pada asalnya salam itu adalah penghormatan Adam alaihissalam dan anak-anak turunannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. Falamma khalaqahu qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafaru minal malaikah julusun fastami' ma yujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang asli, tingginya 60 hasta. Satu hasta itu sesiku dari mulai ujung kaki, ujung jari sampai siku. Ini satu hasta, hampir setengah meter. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, hampir 30 meter. Ini tingginya Nabi Adam zaman dahulu. Kalau mau masuk ke masjid ini nggak bisa masuk Nabi Adam. Terus setelah diciptakan, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam, pergi kamu sampaikan salam tuh ke kelompok para malaikat yang sedang duduk di sana. Dengarkan bagaimana jawaban mereka kepadamu. Karena ini akan menjadi salam kamu dan salam anak-anak turunanmu. Jadi ini salamnya manusia. Qal fadhahaba faqal assalamu alaikum. Faqalu assalamu alaika wa rahmatullah. Qal fazaduhu wa rahmatullah. Qal fakullu ma yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'a falam yazulil khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Maka Adam pun pergi menemui rombongan para malaikat. Lalu berkata assalamualaikum. Semua keselamatan atas kalian. Maka malaikat menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Ditambah dengan wa rahmatullah. Maka Nabi SAW bersabda, semua orang yang masuk surga nanti akan seukuran dengan Nabi Adam, tingginya 60 hasta. Jadi kita, yang semoga Allah masukkan kita semua ke surga ya. Di surga nanti tingginya setinggi Nabi Adam. Mungkin pohon kelapa juga kalah oleh kita nanti di surga. Nah, maka makhluk atau manusia sejak itu berkurang tingginya sedikit-sedikit sampai sekarang. Jadi di zaman Nabi Adamnya tinggi, besar, raksasa gitu. Terus berkurang sampai zaman kita sekarang jarang yang 2 meter ya. Paling 170, 180 gitu. Nah terus akan berkurang mungkin orang yang nanti hidup di akhir zaman entah berapa ribu tahun lagi atau puluh ribu tahun lagi wallahu a'lam akan semakin mengecil lagi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebenarnya salam ini adalah penghormatan yang penuh barokah yang Allah syariatkan kepada seluruh manusia
ke seluruh para nabi. Karena ini penghormatan Adam dan anak-anak turunannya dari kalangan manusia. Akan tetapi umat-umat terdahulu lalu dilalaikan dari hal ini. Mereka tidak lagi mengucapkan Assalamualaikum. Dan di zaman Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW dan umat terakhir, umat Islam yaitu kita, maka dihidupkan kembali syariat ini. Karena itulah orang-orang Yahudi hasad, dengki kepada kita dengan ucapan salam ini. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, Nabi SAW menyatakan, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salam wa ta'min. Tidaklah orang-orang Yahudi iri dengki kepadamu seperti iri dengkinya mereka kepadamu dalam hal salam dan mengucapkan amin. Jadi sebenarnya amin dan salam disyariatkan kepada mereka, tapi mereka mengabaikannya. Mereka melalaikannya. Lalu di zaman umat Nabi SAW ini dihidupkan kembali. Maka dengkilah mereka. Berdasarkan hal itulah maka efek dampak dari salam antara sesama umat Islam luar biasa. Terjalin ukhuwah Islamiyah, juga saling cinta mencintai, dan terutama syiar. Di mana saja umat Islam saling berjumpa, dikenal atau tidak, asal yakin itu Islam, Assalamualaikum. Di tengah orang ramai, maka itu menjadi syiar. Nah, para malaikat pun menyampaikan salam kepada manusia seperti salam para malaikat kepada Adam alaihissalam yang tadi disebutkan di dalam hadis. Juga salam para malaikat kepada Nabiullah Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan. Juga salam para malaikat, terutama malaikat Jibril kepada Khadijah dan Aisyah, dua istri Nabi SAW, melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita bahas. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, sebentar lagi Khadijah istrimu akan datang membawa makanan. Kalau dia datang kepadamu, sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Allah dan malaikat Jibril menyampaikan salam kepada Khadijah melalui Nabi alaihi salatu wassalam. Juga pernah ke Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk salamnya para malaikat kepada orang-orang mukmin ketika orang mukmin ini mau mati, ketika sakaratul maut. Maka datang malaikat untuk mencabut nyawa. Kita sudah tahu malaikat yang datang mencabut nyawa itu satu rombongan, banyak tak terhitung. Itu malaikat rahmat. Kalau orang mukmin, kalau yang akan mati itu orang mukmin. Lalu datang malaikat maut. Mereka begitu datang menyampaikan salam. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat dalam surah An-Nahl 32. Kata Allah, alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata Allah, para malaikat yang mewafatkan orang-orang mukmin dalam keadaan baik. Orang-orang mukminnya baik soleh. Mereka berkata, Assalamualaikum. Nanti kalian masuklah surga karena amal-amal yang kalian lakukan. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kata beliau, akhbara ta'ala an halil mu'minin innal ihtidar. Annahum tayyibun, ay mukhlisuna minasyirki wad danas
wa kulli su'in wa annal malaikata tusallimu alaihim wa tubashshirum bil jannah. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang keadaan orang-orang mukmin ketika sakarat, ketika mau mati. Bahwa mereka itu dalam keadaan baik, maksudnya bersih dari syirik, dari noda dosa, dari kemaksiatan, dan dari semua keburukan. Para malaikat ketika akan mencabut nyawa, bersalam kepada mereka dan memberi kabar gembira mereka dengan surga. Ini salamnya para malaikat kepada orang-orang mukmin ketika akan mati. Semoga kematian kita nanti seperti ini. Yang datang kepada kita adalah malaikat rahmat. Yang menyertai malakul maut adalah malaikat rahmat kemudian menyampaikan salam. Ketika menerangkan ayat tadi, para ulama ahli tafsir lain menyatakan wal-zahir annal muhtadir yasma'u salamal malaikati fayatma'innu wa yuhibbu liqa'a Allah fa yuhibbullahu liqa'ah wal ahadits fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Yang jelas dari ayat tadi, orang yang sakarat dari kalangan orang mukmin mendengar salamnya para malaikat. Lalu hati mereka tenang dan mereka mencintai pertemuan dengan Allah. Allah pun mencintai pertemuan dengan orang tersebut. Hadis-hadis seperti ini sangat banyak. Salah satunya Nabi SAW menyatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengan dia. Siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ketika mendengar hadis ini, Aisyah salah faham. Disangkanya bertemu dengan Allah itu mati. Padahal dalam hadis ini disebutkan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengan dia. Lalu Aisyah nanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci berjumpa dengan Allah itu adalah membenci kematian? Karena semua kita benci kematian. Kita semua nggak mau mati, walaupun sengsara hidup di dunia. Coba yang sengsara, yang miskin, yang banyak masalah, tawarkan mau mati tidak. Dia bilang enggak, masih betah hidup di dunia ya. Enggak mau mati. Apakah yang dimaksud benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi SAW? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, masalah ini tidak seperti yang kamu sangka, yang kamu duga. Tapi seorang mukmin di akhir kehidupan mereka, ketika mereka akan mati didatangi oleh para malaikat, malaikat salam, memberitahukan kabar gembira mereka akan ke surga. Lalu diperlihatkan rumahnya di surga. Tuh, itu tempat kamu tuh. Maka orang mukmin pun mencintai pertemuan dengan Allah nanti di akhirat. Karena bertemu dengan Allah tuh kebahagiaan bagi mereka menempati surga. Maka ketika itu di akhir kematiannya pada saat sakarat mereka mencintai pertemuan dengan Allah. Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Adapun orang kafir atau orang fajir. Fajir itu durhaka. Banyak dosanya daripada kebaikannya. Ketika sakarat ditemui oleh malaikat azab. Lalu diberi kabar tentang neraka. Diperlihatkan neraka. Ngeri. Apa yang terjadi? Mereka membenci pertemuan dengan Allah kelak. Karena bertemu dengan Allah
siksaan. Saat itulah saat sakarat mereka nggak mau berjumpa dengan Allah. Allah pun benci berjumpa dengan dia. Jadi cinta atau benci berjumpa dengan Allah itu saat sakaratul maut nanti. Ya. Nanti para malaikat pun akan menyampaikan salam kepada calon penghuni surga ketika pintu surga dibuka. Orang-orang ahli surga digiring oleh para malaikat menuju surga. Ketika sampai di pintu surga, mereka disambut oleh para malaikat penjaga surga sambil menyampaikan salam. Allah terangkan dalam surah Az-Zumar ayat 73. Kata Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, digiring menuju surga secara berkelompok-kelompok. Sehingga apabila mereka sudah datang ke depan pintu surga, dibukakan pintu surga, berkatalah para malaikat penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, dulu kalian orang-orang baik ketika di dunia. Fadkhuluha khalidin, maka silakan kamu masuk ke dalam surga secara abadi. Dan itulah salam ketika ahli surga mau masuk ke dalam surga. Disambut dengan sambutan yang ramah, menyampaikan salam. Setelah ahli surga masuk ke dalam surga dengan kemewahan yang tidak ada bandingannya dengan kehidupan di alam dunia ini, maka nanti malaikat pun masuk dari setiap pintu menemui mereka sambil mengatakan salam juga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itulah surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka beserta bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak-anak turunannya. Jadi kesolehan seseorang berdampak positif kepada kedua orang tuanya, istrinya, anak-anaknya. Jadi kalau ada seorang mukmin takwa, ahli surga, nanti yang bareng-bareng masuk surga itu orang tuanya, istrinya, terus anak-anaknya, ke atas, ke bawah, ke pinggir. Ini barokah dari kesolehan seseorang, orang tuanya terbawa, istrinya terbawa, anak-anaknya juga terbawa. Inilah yang mengharuskan kita memilih jodoh itu dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Kata Nabi SAW, nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa. Iyuhibha yukrimha wa illam yuhibha lam yadlimha. Nikahkan putrimu dengan orang bertakwa. Kalau orang bertakwa ini mencintai putrimu, dia akan memuliakannya. Tapi kalau tidak mencintai putrimu, dia tidak akan menzaliminya. Nah, salah satu barokah dari ketakwaan seorang masuk surga beserta orang tuanya, istrinya, anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan di sini, itulah surga Aden yang dimasuki oleh para penghuninya dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istrinya, dan anak-anak turunannya.
Dan para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu sambil menyatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan tercurah kepada kalian karena kesabaran kalian dulu waktu di dunia. Waktu di dunia sabar dengan 3 jenis kesabaran. Sabar di atas ketaatan, artinya istiqomah di atas ketaatan, tidak terganggu untuk berhenti. Sabar di atas menjauhi yang haram, terus semua yang dilarang Allah jauhi, walaupun godaan untuk melakukannya banyak. Sebab rata-rata yang diharamkan itu menyenangkan. Coba aja lihat judi, menyenangkan, mabuk, menyenangkan, zina, menyenangkan, gibah, seru itu ya. Semua yang dilarang menyenangkan. Godaan untuk itu banyak. Tapi sabar. Semua larangan tetap dijauhi. Ketiga, sabar di dalam menerima musibah. Dalam arti tidak mengeluh. Dalam arti tidak mengatakan hal yang terlarang ketika memperoleh musibah. Sabar dalam ketiga hal itu. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Fani'ma uqbadar. Ini sebaik-baik tempat kalian menetap nanti di surga Aden. Ya. Itulah salam para malaikat di akhirat. Apakah ada salam para malaikat di dunia kepada manusia? Ya, ada. Terdengar nggak suara? Ya terdengarlah. Kalau tidak terdengar mah nggak akan tahu bahwa dia itu memperoleh salam dari para malaikat. Siapa saja orang yang akan memperoleh salam dari malaikat ketika di dunia? Zaman baheula ada. Itu para sahabat. Di antara sahabat yang memperoleh salamnya itu adalah Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sehingga diterangkan di dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Mutarrif, seorang ulama tabi'in, qala li Imran bin Husain, uhaddithuka hadithan asallaha ayanfa'aka bih. Kata Mutarrif, Imran bin Husain berkata kepadaku, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Semoga Allah memberi manfaat kepadamu dengan hadis ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama' bainal haji wa umrah, thumma lam yanha anhu hatta mat, wa lam yanzil fihi Qur'anun yuharrimuhu. Wa kana yusallimu alayya hatta iktawaitu faturiktu, thumma taraktul kay fa'ada. Sesungguhnya Rasul SAW menyatukan haji dan umroh. Kemudian beliau tidak melarang menyatukan haji dan umroh ini sampai beliau wafat. Dan Quran pun tidak ada yang turun untuk mengharamkannya. Menyatukan haji dan umroh ini. Dan dulu ada malaikat yang bersalam kepadaku. Kata Imran bin Husain, sampai aku melakukan kay, lalu salam itu tidak ada lagi. Lalu aku tinggalkan kay, maka salam pun datang lagi. Kay itu sistem pengobatan yang menyakiti, berupa ditempelkan besi panas ke titik tertentu. Otomatis sakit panasnya luar biasa. Dalam hadis lain dari riwayat Imam Abu Daud masih dari Imran bin Husain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kay faktawaina fama aflahna wa ma anjahna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari kay, tapi kami melakukan kay. Maka kami tidak lagi bahagia, tidak lagi berhasil. Berkata Imam Abu Daud ketika menjelaskan hadis ini, karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa kana yasma'u taslimal malaikah falamma iktawa
inqata'a falamma taraka raja'a ilaih. Maksud kami tidak lagi berhasil, tidak lagi berbahagia. Dulu mereka mendengar salam para malaikat kepada mereka sebelum melakukan kei. Lalu setelah mereka melakukan kei, maka terputuslah, berhentilah salam. Tidak ada lagi salam malaikat yang terdengar. Ketika mereka berhenti di kei, maka salam itu pun datang lagi. Berkata Imam Abu Daud, wa fi hadza karamatun zahiratun li Imran bin Husain ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terkandung karomah yang nyata dari Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi karahatul kay wa anna man fa'alahu bi ghairi darurah yanqusu tawakkuluhu. Wa anna tarkahu aula min fi'lihi. Di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan dimakruhkannya kei. Siapa yang melakukannya tanpa darurat, maka berkuranglah sikap tawakalnya. Siapa yang meninggalkan kei, maka itu lebih utama daripada melakukannya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang hukum kei. Kata beliau, tadammanat ahadithul kei arba'a anwa. Hadis-hadis tentang kei mencakup 4 poin, 4 penjelasan. Ahaduha fi'luhu. Pertama, perbuatan Nabi SAW. Nabi pernah dikei. Kedua, ada mumahabbatihi lahu. Beliau tidak menyukai kei. Ketiga, athanau ala man tarakahu. Pujian kepada orang yang meninggalkan kei. Yang tidak kei dipuji. Dan yang keempat, an-nahyu anhu, dilarang. Jadi Nabi melakukan tapi tidak menyukai, yang tidak melakukan dipuji, lalu terakhir ada larangan. Terus yang benar gimana atuh hukum kei? Kalau 4 poin tadi seolah-olah bertolak belakang, ongko tidak disukai, tapi beliau melakukan. Terus yang tidak melakukannya dipuji, terakhir beliau melarang. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah bertolak belakang semua keterangan itu. Karena Nabi SAW melakukan, menunjukkan bolehnya dikei. Tidak sukanya Nabi terhadap hal itu tidak menunjukkan haramnya hal tersebut. Pujian beliau kepada orang yang meninggalkannya menunjukkan bahwa meninggalkannya itu lebih utama dan lebih afdal. Dan larangan beliau itu hanya dalam rangka ala sabilil ikhtiyar wal karoha. Hanya sampai makruh dan itu bisa aja dilakukan dalam kondisi yang darurat. Oleh karena itulah maka makruhnya kai menyebabkan sahabat yang tadinya memperoleh salam dari para malaikat. Ketika melakukan sesuatu yang makruh, maka malaikat tidak salam lagi. Akhirnya berhenti melakukan kei, lalu malaikat pun salam lagi. Dan ini menunjukkan karamah berupa salamnya malaikat terdengar bagi orang yang jangankan melakukan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Perbuatannya hanya berkisar wajib sunnah, wajib sunnah. Maka sangat mungkin orang seperti ini memperoleh salam dari para malaikat di dunia dan salamnya terdengar. Adapun yang masih bergelimang dalam hal yang haram atau yang makruh, maka jangan berharap akan memperoleh salamnya para malaikat. Ya, inilah penjelasan tentang salamnya para malaikat sebagai salah satu
di antara bentuk ibadahnya para malaikat. Salam malaikat nanti di surga, salam para malaikat kepada orang mukmin yang akan mati, bahkan salam malaikat mungkin akan tertuju kepada orang soleh seperti Imran bin Husain tadi. Wallahu a'lam. Cukup ya penjelasan kita pagi ini sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kalau tidak ada kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.